Dalam beberapa hari lagi, penjualan tiket Komoi Dominoy Stand Up Comedy Special di Istora Senayan Jakarta akan dibuka di loket.com. Lu bisa masuk dari tersinggung oleh panji.com atau lu mau langsung ke loket.com, terserah. Karena kalau lu masuk ke tersinggung oleh panji.com, pas lu klik tiket Istora, masuknya ke loket.com juga. Jadi kalau mau langsung ke loket aja. Nah, tapi di antara banyak orang yang gue harap beli, ada kalangan yang gue berharap nggak beli tiket nonton stand up comedy gue. Dan ini adalah 5 jenis orang yang sebaiknya tidak nonton stand up gue di Istora nanti. Oke, gue lurusin dulu. Tentu gue senang kalau yang beli tiket banyak. Apalagi kapasitasnya banyak juga, 7.500 orang. Tentu gue pengen sebanyak-banyaknya orang beli. Tapi yang lebih penting juga untuk gue adalah yang beli itu bisa menikmati pertunjukan stand up comedy gue. Aku takut ada orang yang nggak bisa menikmati pertunjukan ini. Jadi gue akan bahas dari urutan ke-5 sampai urutan ke-1 tipe-tipe orang yang sebaiknya tidak nonton stand up comedy gue, terutama yang di Istora ini. Di urutan ke-5 adalah orang yang nggak tahu stand up gue sama sekali. Emang ada yang nggak pernah tahu stand up-nya Panji Sunonton? Oh, banyak sekali. Dan mungkin dalam skala umum ya, termasuk yang ketika di luar negeri nih. Kayak kalau gue lagi tur, ketika gue ke luar negeri, dalam pengalaman gue sejak gue tur ke luar negeri di tahun 2014, itu 70% atau mungkin 60% yang nonton nggak pernah tahu gue stand up sama sekali. Kebanyakan adalah orang yang dengar, oh ya, ada stand up comedy di Indonesia, pengen nonton gitu. Oh ya, gue tahu tuh Panji tuh, tapi nggak pernah ngeliat dia stand up. Dia mau datang ke sini, ayo kita nonton dia gitu. Nah, jadi ketika mereka tidak tahu gue stand up seperti apa, mereka datang pertama kali, itulah kesan pertama mereka terhadap stand up gue. Nah, di Indonesia pun kayak gitu. Banyak kok yang pengen nonton gue karena dia punya duitnya, tapi cuma tahu gue, jadi tahu Panji stand up comedian. Oh ya, tahu. Oh, dia mau show di Istora, oh ya gue mau gitu. Itu banyak juga karena kan orang untuk bisa nonton kan yang diperlukan duit. Dia nggak perlu tahu gua nih stand up seperti apa. Yang penting dia punya duitnya, dia pengen juga dia berangkat gitu. Tapi jadi masalah adalah kalau misalkan dia nggak tahu stand up gua sama sekali, gua takutnya dia kaget karena dia akan baru pertama kali ngeliat gaya bercandaan gue seperti apa, cara ngomong gue di atas panggung seperti apa. Seperti yang lu udah tahu, di atas panggung tuh gue cukup seenaknya ya, gaya bahasanya ya, gue ngomong apapun yang gue mau di atas panggung gitu. Karena asumsi gue, lu kalau mau nonton ya udah itu konsekuensi lu siap gitu. Harusnya lu tahu gue seperti apa. Kalau misalkan lu beli tiket nonton gue, terus lu nggak tahu stand up gue seperti apa, terus lu nonton dan lu kesel, kayaknya lu nggak bisa nyalain gue gitu. Kenapa nggak lu riset? Kenapa nggak lu cari tahu tentang sesuatu yang lu mau beli gitu? Hanya karena lu punya duit ya boleh sih, tapi maksud gue ambil resikonya sendiri ketika lu nggak tahu stand up gue seperti apa. Sekalian nih, gue bahas yang poin keempat. Yang poin keempat adalah orang yang cuman tahu gue stand up dari di TV. Jadi YouTube pun tidak. Alasannya sama tapi agak lebih spesifik lagi karena stand up gue di YouTube udah pasti aman. Udah pasti materi yang istilahnya TV friendly. Nggak akan mungkin lu ngelihat gue stand up di TV ngomongin hal-hal atau isu-isu yang sensitif, yang berbahaya, karena gue paham sebagai stand up comedian gue harus milih-milih panggung dong. Masa materi stand up gue di comedy club gue bawa di TV nggak cocok, dan mungkin yang gue biasa bawain di TV nggak gue bawain di comedy club juga nggak cocok. Kenapa Panji beda di TV? Ya karena penontonnya lebih banyak, kita nggak tahu nih siapa aja, orang yang nonton juga mungkin nggak siap yang nonton stand up. Kalau gue bawain materi yang semaunya gue, kebanyakan orang akan tersinggung. Jadi gue nggak tahu, dan ini sering terjadi bukan cuma sama gue. Ada orang yang misalnya nonton Kemal Palevi di YouTube atau di Suci, nonton show-nya langsung kaget kenapa kayak gini. Ada orang yang misalkan nonton Regen atau nonton Awe deh, sering nonton di Metro gitu, atau sering nonton TV-TV lain, dia stand up seperti itu, pas nonton langsung ternyata seperti ini ya. Jadi emang beda gitu. Jadi kalau lu pernah ngeliat gue di TV aja, YouTube pun tidak, mending cek dulu YouTube, itu deh kali.
Karena dalam beberapa bulan terakhir ini, di kanal YouTube gue sendiri, gue ngupload video-video yang kurang lebihnya menggambarkan kayak apa Komodo Menoy Stand Up Comedy Special. Dalam beberapa video terakhir, gue naikin video soal kerusuhan 98, soal apa ya, gue ngomongin pemerkosaan, pelanggaran HAM, dan masih banyak lagi. Gue sengaja tuh naikin itu supaya orang ngerti si Panji ini seperti apa, supaya siap-siap, oh si Panji seperti ini. Karena gue tahu sebelum-sebelumnya yang gue upload ke YouTube pun juga bukan yang sejujurnya atau 100% sesuai dengan karakter gue. Biasanya gue naruh di YouTube kan yang aman-aman, termasuk kucing saya pikir aman, ternyata tidak. Nah tapi kalau misalnya lu belum pernah nonton stand up gue sama sekali, atau lu cuma nonton gue di TV, maka gue saranin untuk cek gue di YouTube gue, beberapa video terakhir. Kalau misalkan lu ngeliat itu dan ngerasa, oke, siap, gue suka dengan gaya komedi ini, nah, dengan senang hati, tanggal 20 Juni silakan berangkat ke loket.com dan beli tiketnya. Atau ditersinggung oleh panji.com, sama aja, toh masuknya ke loket.com juga. Yang gue hindari adalah orang yang nggak tahu apa-apa stand up gue, kemudian kaget, apalagi tersinggung. Karena yang ini beneran deh, ketika gue bilang gue udah mikirin nggak mikirin perasaan orang, itu beneran kelihatan dari special gue yang ini. Dan ketika gue bilang gue nggak mikirin perasaan orang, itu juga bukan gue nggak peduli sama lu, tapi gue nggak merasa perlu berhati-hati lagi, karena gue berhati-hati aja orang tetap tersinggung. Jadi ya udah, gue pengen bebas aja, pengen ngelawak apapun yang gue pengen. Toh niatnya juga nggak jelek, niatnya pengen bikin orang ketawa kok. Ya udah, nggak gue pikirin ketersinggungan orang, gue bahas apa yang gue mau. Jadi itu adalah alasannya. Dan gue bahkan ngeliat ini di mata, maksudnya dengan mata kepala gue sendiri, ketika gue nonton Russell Peters kan turunan apa ya, India ya, atau Pakistan, gue lupa, atau apalah, gue lupa ya, mohon maaf. Terus dia kan manggung kan di Indonesia kan. Terus banyak orang yang nonton Russell Peters hanya karena, oh ini orang India, ini lucu, oh ya orang India lucu, nonton gitu. Gue nonton Russell Peters nih sepanjang show, gue nengok, anjay ini ada barisan orang-orang India nggak ketawa sepanjang acara, malah cenderung bete. Kata gue, lu nggak tahu apa? Karena kan Russell Peters suka nyela-nyela ras, termasuk rasnya sendiri. Dia suka nyela-nyela orang India gitu, nyela-nyela cara berpakaiannya, cara ngomongnya, segala macam. Kelihatannya ada barisan orang-orang India yang tersinggung. Jadi pas gue lihat, anjing, ini orang dari tadi nggak ada ketawa-ketawa, satu baris gitu, nggak ada ketawanya sama sekali. Ada yang marah kelihatan mukanya. Maksud gue, gimana sih lu beli Russell Peters tapi lu nggak tahu stand up itu gimana sih? Lu cuman beli karena dia sama-sama keturunan India atau apa? Gue nggak ngerti gue. Dan itu adalah pengalaman yang gue hindari untuk ada di pertunjukan gue. Oke? Jadi itu udah sebut nomor 5 dan nomor 4. Nomor 3 adalah orang yang sebaiknya tidak nonton gue adalah orang yang berpatokan dari Pragiwaksono Stand Up Comedy Special. Karena itu adalah pertunjukan paling, dipikir-pikir paling TV friendly ya. Maksud gue paling banyak tuh yang lolos masuk ke Kompas TV pada zaman itu. Dan waktu gue bikin Pragiwaksono Stand Up Comedy Special, di kepala gue tuh yang, gue pengen deh ngomongin diri gue sendiri. Gue pengen nggak ngomongin isu yang terlalu sensitif, karena juru bicara berat banget di gue dari sisi materi dan dari sisi tanggung jawab. Gue pengen cerita sama orang gue tuh kayak gimana. Gue nontonin Chris Rock, nontonin Billy Crystal, nontonin banyak lah, CK, dan mereka terbuka terhadap dirinya sendiri dan cerita soal sejarah hidupnya. Gue pengen kayak gitu. Jadi gue pengen untuk sekali waktu ini gue santai, cerita tentang diri gue sendiri, tentang keresahan gue, tentang apa yang gue pikirin, pokoknya semuanya tentang gue. Nah, makanya jadinya seperti itu. Dan sampai dengan detik ini itu adalah spesial paling nikmat di atas panggung. Gue gak pernah ketemu stand up comedy special yang gue bawainnya seneng banget, enak banget, happy banget. Itu paling nikmat lah. Cuman itu tidak akan serupa dengan apa yang akan lu temui di Komodo Menoy. Kalaupun lu mau nyari perbandingannya dengan Hiduplah Indonesia Maya, itu lebih dekat ke Komodo Menoy. Karena pasca Pragiwaksono dengan kucing yang menyinggung, gue bilang gue nggak mikirin perasaan orang lagi. Hiduplah Indonesia Maya, sebenarnya Septic Tank yang pertama kali, Septic Tank, kemudian Hiduplah Indonesia Maya. Nah kemudian di Komodo Menoy Stand Up Comedy Special itu adalah
pendekatan komedi gue yang dibilang baru sih enggak ya, mungkin malah refresh kayak dulu lagi gitu. Jadi patokannya itu justru setelah Pragiwaksono dan seterusnya. Kalau lu pernah nonton Septic Tank atau Hidup di Indonesia Maya dan lu seneng, sebaiknya lu tonton Komedo Menoi karena kayaknya sih lu akan happy. Tapi kalau misalkan lu nggak nonton HIM, nggak nonton Septic Tank, patokan lu Pragiwaksono, itu kurang akurat untuk menggambarkan apa yang akan terjadi di Komedo Menoi. Jadi, atau mungkin lu nanya sama orang HIM seperti apa. Kalau lu pengen beli, silakan di comika.id. Tapi kalau misalnya lu ngerasa, ini sih bisa-bisa Panji aja untuk jualannya, udah lu tanya sama teman lu yang pernah nonton HIM atau Septic Tank. Tanya aja. Kalau lu bilang, oke, gue masih suka kayak gitu, gue siap, ya udah lu berangkat Komedo Menoi. Nontonlah. Oke? 5, 4, 3 udah. Urutan kedua adalah yang khawatir sama corona. Kalau emang lu khawatir sama corona, santai aja, nggak usah beli tiket tanggal 20 Juni nanti. Gue nggak akan maksa lu juga. Yang pasti, gue pernah ngumumin berkali-kali, nggak mungkin gue jalanin Istora kalau pandeminya memburuk. Nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Orang sekarang, loh, Bang Panji, kalau gelombang kedua muncul dan habis itu pandemi buruk lagi dan PSBB, ya udah pasti nggak akan terjadi. Masa gue paksain, udah gila kali. Pasti gue undur lah. Terus kalau pertanyaan lo, kalau gue udah punya tiket, terus ternyata diundur, terus gue mesti gimana? Ya lu tunggu aja tanggal diundurnya, lu suka nggak? Kalau lu suka, ya udah lu beli itu tiket, susah loh dapetinnya. Orang berjuang untuk dapetin itu. Lu kalau udah megang aja dulu. Tapi kalau ternyata tanggalnya nggak sesuai, aduh gue nggak bisa, ya udah refund aja bro, sis kayak PSI. Refund aja udah, santai. Maksud gue nggak akan nahan duit lu. Toh banyak yang pengen itu tiket. Dan gue selalu bilang, kalau misalkan lu mau jual tiketnya karena tanggalnya nggak sesuai, tanggal diundurnya misalkan nggak sesuai, gue sih usul lu jual ke keluarga lu atau ke teman lu, karena yang lu pegang itu kan ini bukan cuma tiket nonton stand up, ini kesempatan untuk 2 jam ngakak, bahagia, puas, mendengarkan gue ngomongin hal-hal yang sebaiknya gue nggak omongin di depan masyarakat. Itu berharga. Jadi lu kasih ke temen lu. Gue nggak bisa nih, gue tau lu suka Panji, lu mau beli nggak dari gue gitu. Dan syaratnya cuman lu ngasih KTP lu ke dia. Karena tiket lu kan atas namanya lu, dia hanya bisa masuk kalau ngasih lihat KTP, dan harus KTP asli atau SIM asli atau paspor asli, pokoknya kartu identitas asli, nggak bisa kopi. Kenapa nggak bisa kopi? Karena kemarin ada satu orang pegang e-tiket, kemudian e-tiketnya pakai nama dia, e-tiketnya di email ke semua orang, ke banyak orang, dijual, yang dikasih fotokopi KTP semuanya. Akhirnya ketika ada 20 orang megang tiket yang sama, orang pertama masuk lolos, 19 sisanya nggak bisa masuk. Nah, jadi gue menghindari itu. Jadi ya, kalau misalnya lo emang nggak yakin untuk beli, ya udah nggak apa-apa gitu. Walaupun gue udah persiapan, kan gue bilang ya bahwa gue kerjasama sama BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Mereka yang akan bantu gue mikirin protokol COVID-nya seperti apa. Kami akan umumkan Oktober biar lebih akurat ke Desember. Dan kalau misalkan ternyata harus 2 kali show, gue bikin 2 kali show. Santai aja, tenang. Gue udah siapin semuanya, semua protokolnya. Tapi kalaupun lu masih nggak yakin, gue nunggu aja, santai aja, karena masih ada periode pre-sale, itu tanggal 20 Agustus, dan periode harga normal itu adalah 20 Oktober. Walaupun harganya lebih mahal, makin ke belakang, yang 20 Juni yang paling murah, tapi toh kan lu mau nunggu gitu, ya udah nggak apa-apa, santai aja. Masih ada banyak kesempatan. Dan yang terakhir adalah orang yang nggak punya cukup uang. Kalau nggak ada uangnya, udah santai aja. Lu nggak bisa berharap gue ngasih gratisan. Gue ngasih gratisan banyak, 100 tiket platinum, bahkan lebih di beberapa kuis di Lila untuk luar kota sih. Tapi gue juga bikin beberapa kali. Kalau lu nggak punya duitnya, santai aja. Digital download gue nggak yakin, gue nggak bisa bilang dari sekarang, karena gue takutnya udah gue rekam terus kejadian kayak Septic Tank yang ternyata tidak cukup aman untuk dirilis digital downloadnya. Ya udah, gue bilang gue nggak bisa. Makanya nggak ada DVD untuk pembeli tiket Diamond, nggak ada DVD. Orang gue nggak jamin bakal jadi pertunjukan. Tapi ya udah, toh gue masih banyak gratisan. Di YouTube nanti akan gue upload beberapa, walaupun nggak semuanya. Jadi ya, santai aja. Itulah tadi, 5 jenis orang yang sebaiknya nggak nonton show gue di Istora dan nggak beli tiket tanggal 20 Juni di loket.com. Belum tahu stand up gue, cuma nonton di TV, berpatokan dari Pragiwaksono stand up comedy special, khawatir sama corona dan nggak punya duitnya. Oke? Kalau lu di luar kalangan tadi, silakan, dan lu bisa, silakan. Datang aja ke show gue, tiket bisa dibeli di loket.com pada tanggal 20 Juni mulai jam 12 siang waktu Indonesia Barat.
Ada 200 pembeli pertama yang bisa dapat Komika Lounge, dan 2.500 orang pertama dari 3.000-an tiket akan mendapatkan kartu prioritas untuk foto bareng sama gue. Selamat berjuang dan goks.